Selamat sore, kita kembali lagi berjumpa dalam KPA Online Tamrin. Kali ini kita akan membahas tentang kesempatan kedua dalam hidup. Diambil dari sumber Suara Nubuatan. Kiranya ini dapat menjadi tuntunan hidup bagi kita semua dalam beriman kepada Yesus Kristus. Mari sama-sama kita berdoa sebelum memulai bacaan pada sore hari ini. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh kuasa, terpujilah nama-Mu yang kudus, yang suci, yang mulia Bapa. Pada petang hari ini kami akan membahas salah satu bagian yang dapat menguatkan iman kehidupan kami kepadamu Bapa. Berkati sepanjang kegiatan kami agar semua yang kami kerjakan hanya menjadi kepujian bagi kemuliaan nama-Mu. Berkatilah mereka yang menerima berkat dengan mendengarkan materi pembelajaran pada petang hari ini. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bahasan kita sore hari ini berjudul kesempatan kedua dalam hidup. Setelah menjalani sebagian besar hidupnya sebagai seorang penganut agama Buddha, seorang pria tua di Singapura yang telah menjadi seorang Kristen ditanya, "Mr. Lim, apakah perbedaan yang Anda temukan antara menjadi seorang Buddha dengan Kristen?" "Oh, itu sangat mudah," jawabnya. "Sejak saya menemukan Yesus sebagai juru selamatku, saya menemukan kedamaian di dalam hati saya. Itulah yang terjadi bila kita memfokuskan hidup kita pada Kristus. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya." Tertulis pada Yesaya 26 ayat 3. Semua ayat Alkitab di dalam buku panduan Discover ini diambil dari Alkitab terbitan Lembaga Alkitab Indonesia. Kecuali jika ada catatan khusus di sana. Menjalani kehidupan Kristiani menghasilkan kedamaian sempurna, rasa aman dan sejahtera yang sempurna. Mereka yang telah mendapatkan temuan ini telah menemukan jalan satu-satunya menuju kesempatan kedua dalam hidup, yakni Yesus. Apakah arti keselamatan bagi yang sesat? Seseorang yang secara fisik masih hidup mungkin saja memiliki apa yang disebut masa yang bahagia. Namun tetap mati, yakni mati secara rohani. Ingat, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan di dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ada pada Efesus 2 ayat 2 dan 3. Setan menuntun seseorang yang mati secara rohani menuruti lingkaran dosa dan ketidaktaatan. Tetapi suatu kebenaran yang indah daripada Injil ialah bahwa Tuhan mengasihi orang-orang yang terkutuk itu. Ia mengasihi mereka ketika mereka mati di dalam dosa dan menawarkan kepada mereka pembebasan penuh dari keadaan mereka yang sulit. Tetapi karena kasih-Nya yang besar,
Allah yang kaya dengan rahmat telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, untuk menunjukkan kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Yesus Kristus. Tertulis pada Efesus 2 ayat 4-7. Kita mengetahui Tuhan mengasihi kita pada saat tidak ada sesuatu pun di dalam diri kita yang layak untuk dicintai. Kemurahan-Nya menciptakan kehidupan baru di dalam diri kita, di dalam Kristus. Kita tidak dapat mengubah diri kita, tetapi Tuhan dapat. Ketika kita datang kepadanya dengan penuh iman dan penyerahan, Dia akan memberi kita kesempatan kedua dalam hidup sebagai hadiah cuma-cuma. Dari apakah kita perlu diselamatkan? Pertama, kita perlu diselamatkan dari dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tertulis pada Roma 3 ayat 23. Untuk menggambarkannya secara gamblang, kita tidak menjalani apa yang kita tahu benar. Orang tua yang sedang stres mungkin menghancurkan dan melukai seorang anak secara emosional. Seseorang mungkin menjadi marah ketika pengemudi yang lain dan hampir menyebabkan kecelakaan. Seorang murid mungkin tumbuh dalam kebencian dan membicarakan hal-hal yang buruk tentang murid lain. Seorang pengusaha mungkin merencanakan untuk melupakan tentang sumber penghasilan tertentu saat dikenai pajak. Semua telah berdosa. Itulah kondisi manusia. Bagaimana Injil mengartikan dosa? Semua kejahatan adalah dosa. 1 Yohanes 5 ayat 17. Kita perlu diselamatkan dari segala kebiasaan dan paksaan yang tidak sehat. Seperti kebohongan, kemarahan yang menyiksa, nafsu, kebencian sebagai contoh. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. 1 Yohanes 3 ayat 4. Jadi kita perlu diselamatkan dari dosa, yaitu pelanggaran akan perintah Tuhan. Kedua, kita perlu diselamatkan dari putusnya hubungan dengan Tuhan. Perbuatan salahmu telah memisahkanmu dari Tuhan. Dosamu telah menyembunyikan wajahnya darimu. Yesaya 59 ayat 2. Dosa yang tak dapat dimaafkan memutuskan hubunganmu dengan Tuhan. Kristus datang untuk mengembalikan kepercayaan kepada Tuhan yang telah dirusakkan oleh setan. Ketiga, kita perlu diselamatkan dari kematian abadi, yaitu hukuman dosa. Dosa masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua telah berbuat dosa. Ada pada Roma 5 ayat 12. Keempat, kita perlu diselamatkan dari kehidupan yang kosong, tidak bahagia, dan penuh dosa. Bagi para pendosa, hidup adalah sebuah jalan buntu.
Kita perlu diselamatkan dari dunia yang penuh dengan dosa. Kita perlu diselamatkan dari dunia yang penuh dengan dosa dan akibat dari dosa itu sendiri, yaitu penderitaan, sakit hati, kesepian, perang, sakit, dan kematian. Lalu siapakah yang dapat menyelamatkan kita? Hanya Yesus yang dapat menyelamatkan kita. Pertama, Yesus dapat menyelamatkan kita dari dosa. Ada pada ayatnya. Engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius 1 ayat 21. Seorang Hindu berkata kepada seorang teman Kristennya, "Saya telah menemukan banyak hal di dalam agama Hindu yang tidak saya temukan di dalam agama Kristen. Tetapi ada satu hal yang dimiliki oleh orang Kristen tetapi tidak dimiliki oleh orang Hindu, yaitu juru selamat. Kristen adalah satu-satunya agama di dunia ini yang menawarkan seorang juru selamat kepada manusia." Kedua, Yesus dapat menyelamatkan hubungan kita yang telah terputus dengan Tuhan. Ada ayatnya. Kau telah terpisah dengan Kristus tanpa harapan dan tanpa Tuhan di dunia. Tetapi sekarang di dalam Yesus Kristus, engkau yang dahulu sangat jauh telah didekatkan melalui darah Kristus. Ada pada Efesus 2 ayat 12 dan 13. Yesus adalah sahabat yang sempurna. Jikalau kita ingin menikmati persahabatan, dia senang mendorong agar kita berbuat yang terbaik. Melalui darah Kristus, kehidupan terdahulu kita yang penuh dosa telah diampuni. Dan hari demi hari dia memberikan kita penerimaannya. Juga kekuatan untuk mengalahkan dosa. Dan hidupnya yang sempurna. Kita tahu dia akan ada di sana untuk mengangkat kita setiap saat kita jatuh. Cinta kita kepadanya akan menimbulkan suatu kerinduan untuk hidup di jalan yang menyenangkan dia. Ketiga, Yesus dapat menyelamatkan kita dari kematian yang abadi, yaitu hukuman dosa. Sebab upah dosa adalah maut atau kekal, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ada pada Roma 6 ayat 23. Kita adalah pelanggar hukum yang dijatuhi hukuman mati. Hukuman untuk dosa adalah kematian. Yesus menyelamatkan kita dari kematian abadi dan memberikan kita kehidupan abadi. Ayatnya, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Karena kasih-Nya yang tak ada habis-habisnya, Yesus mati untuk kita. Dan karena dia mati untuk kita dan menderita akibat dari dosa, Allah sekarang dapat memaafkan dan menerima pendosa tanpa menyepelekan dosa itu sendiri. Keempat, Yesus dapat menyelamatkan kita dari kehidupan yang tidak bahagia dan penuh dosa. Ayatnya, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru yang sudah lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Kita dapat menyelamatkan diri kita sendiri dari dosa
atau mengubah kodrat kita sendiri seperti halnya seekor singa tidak dapat memutuskan untuk menjadi seekor domba. Roma 7 ayat 18. Dosa itu lebih kuat dari kekuatan kemauan kita. Tetapi Kristus mampu untuk menguatkanmu dengan kekuatan melalui rohnya di dalam batinmu. Efesus 3 ayat 16. Dia bekerja untuk menggantikan kebiasaan merusak kita dengan kualitasnya yang sehat, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Kristus menjalani hidupnya melalui kita dan kita menerima penyembuhan rohani, pemulihan, dan hidup yang baru. Harold Hughes telah putus harapan dalam usaha untuk berubah. Dia telah berusaha sekuat tenaga untuk berhenti minum alkohol berkali-kali. Dia mengetahui dengan baik bahwa pergulatannya dengan botol minuman telah menyebabkan istrinya dan 2 putrinya menjalani 10 tahun kehidupan seperti di neraka. Maka dia menginjakkan kakinya ke dalam bak mandi pada suatu pagi yang dingin dan mengacungkan sebuah pistol ke dalam mulutnya. Sebelum menarik pelatuknya, dia memutuskan bahwa dia lebih baik menjelaskan segala sesuatunya kepada Tuhan. Doa itu berubah menjadi isak tangis permintaan tolong yang panjang. Dan Tuhan pun datang. Harold Hughes membuat sebuah keputusan kepada Kristus dan menemukan kekuatan rohani untuk bertahan. Dia berhenti minum untuk selamanya, lalu menjadi seorang yang penyayang, suami dan ayah yang dapat diandalkan dan mendapatkan posisi dalam Dewan Senat Amerika. Harold Hughes menemukan kekuatan pengubah yang terhebat, yaitu Yesus Kristus. Kelima, Yesus dapat menyelamatkan kita dari dunia yang berdosa. Keempat panduan Discover berikutnya akan menjelaskan bagaimana caranya. Kita diselamatkan dengan mengambil 3 langkah sederhana. Langkah pertama, mintalah kepada Kristus untuk mengatasi dosa di dalam hidup Anda. Apa tugas kita untuk keluar dari hidup yang penuh dosa ini? Tidak lain, tidak bukan adalah bertobat. Kemudian berbalik kepada Tuhan supaya dosamu akan dipersihkan. Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Apa yang menggiring seseorang kepada pertobatan? Kemurahan Allah menuntun engkau kepada pertobatan. Roma 2 ayat 4. Penderitaanmu membawa kamu ke pertobatan. 2 Korintus 7 ayat 9. Pertobatan adalah mengaku salah untuk kehidupan lalu kita yang penuh dosa. Dan kemudian berpaling dari dosa kita. Memutuskan hubungan dengan kebiasaan, tindakan, dan perilaku yang lama. Bukanlah suatu pertobatan jikalau kita hanya takut terhadap hukuman. Tetapi respon terhadap kebaikan Allah yang membawa Yesus kepada kematian untuk menggantikan tempat kita karena dosa-dosa kita. Kita menolak dosa karena hal itu menyakiti Allah. Pada saat kita mengalami hidup baru di dalam Kristus, kita harus sejauh mungkin membuat masa lalu kita yang salah
menjadi benar. Yeskiel 33 ayat 14-16. Apa peran Allah dalam menghapuskan hidup lama kita yang berdosa? Pertobatan dan pengampunan keduanya merupakan hadiah untuk kita dari Allah. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya kita dapat memberikan pertobatan dan pengampunan atas dosa. Kisah Para Rasul 5 ayat 31. Dan pada saat kita bertobat, juru selamat kita yang penuh kasih mengampuni dosa kita, membersihkan kita dari dosa-dosa dan membuangnya di kedalaman lautan. Jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Lihat juga pada buku Mika 7 ayat 18 dan 19. Tahukah Anda? Tidak ada dosa yang begitu buruk yang tidak dapat diampuni oleh juru selamat kita yang mati untuk dosa kita di salib Kalvari. Seseorang yang percaya kepada Yesus hanya perlu meminta pengampunannya. Kristus yang mati untuk kita tidak dapat mengampuni kita kecuali kita meminta untuk diampuni. Ini adalah fakta yang menenangkan bahwa dosa kita dibantu melalui paku-paku yang menusuk tangan dan kaki Kristus. Dan bahkan Yesus lebih berhasrat dari yang dapat kita bayangkan untuk menerima hadiahnya berupa pengampunan dan perbaikan hubungan. Kabar tentang ibunya yang sekarat sampai kepada seorang lelaki muda yang kabur dari rumah. Berita itu menyebabkan dia penuh dengan penyesalan yang mendalam atas hubungan mereka yang terputus. Lalu ia tergesa-gesa pulang ke rumah. Dia bergegas masuk ke dalam kamar dan melemparkan dirinya kepada ibunya. Dengan berlinang air mata dia memohon ibunya untuk mengampuninya. Ibunya menariknya dekat dan berbisik, "Anakku, saya sudah memaafkanmu sejak dari dulu jika engkau minta." Jika Anda telah menyimpang dari Allah atau belum mengenal Dia, tolong pikirkan betapa berhasratnya Bapamu di surga yang penuh kasih menyambutmu di rumah. Dia menginginkan dengan sangat melebihi segala-galanya agar engkau mau menerima tawaran pengampunannya. Yesus mencintai engkau. Dia mati demi engkau. Dia selalu bersedia memaafkan engkau. Jadi tanggapilah undangannya yang indah untuk bertobat. Akui dosa-dosamu. Percayalah bahwa Tuhan memaafkanmu dan Dia memang mengampunimu. Percayalah kepadanya. Percayalah akan janji-janjinya. Langkah kedua, yaitu menerima hidup baru dari Yesus. Peranmu dalam menerima hidup baru dari Yesus adalah dengan mempercayai bahwa Yesus benar-benar telah menyelamatkan engkau. Terimalah tanpa bertanya tentang kenyataan bahwa Dia telah mengampuni dan membersihkan engkau, menghapuskan kehidupan lamamu yang berdosa dan memberimu kehidupan yang sepenuhnya baru dan hidupmu yang telah berubah.
Semua yang percaya dalam namanya, Dia memberikan kuasa, kekuatan, wewenang, hak khusus untuk menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Sebagai anak Allah, engkau mempunyai hak untuk menerima hidup baru dari Yesus. Seperti yang telah kami katakan, engkau tidak dapat mengusahakannya sendiri. Itu adalah hadiah dari Bapamu yang ada di surga. Yesus memberikan janji yang pasti untuk menyingkirkan rasa was-was dan keraguan kita. Apakah peran Tuhan dalam memberikan kita hidup yang baru? Yesus menjawab, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika engkau tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yohanes 3 ayat 3. Menurut Yesus, seorang pendosa yang bertobat dan percaya sebenarnya dilahirkan kembali ke dalam kehidupan baru. Itu adalah suatu mujizat yang hanya dapat dilakukan oleh Allah. Bahkan Dia berjanji, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Yeskiel 36 ayat 26. Ya, Yesus mengubah hati kita, perasaan dan perilaku kita, dan tinggal di dalam kita. Kolose 1 ayat 27. Kehidupan baru ini bukan saja suatu gagasan rohani yang menyenangkan. Ini adalah suatu fakta yang kuat dan kokoh. Kebangkitan dari kematian spiritual menuju kehidupan dan keberadaan baru sepenuhnya. Langkah ketiga, hidup untuk Yesus setiap hari. Kehidupan Kristen termasuk penolakan setiap hari terhadap rasa mementingkan diri sendiri, melainkan mengadakan ikatan dengan Yesus sebagai sahabat kita yang penuh kasih. Kita tumbuh di dalam hidup baru ini dengan menguatkan hubungan kita dengan Yesus. Ini berarti menyediakan waktu yang berkualitas dengannya, membangun komunikasi yang jujur dan terbuka. Tuhan telah memberikan kita 5 sarana pertolongan ilahi demi perkembangan rohani, yaitu belajar Alkitab, berdoa, meditasi, persahabatan dengan Kristen yang lain, dan berbagi pengalaman kita dengan yang lain. Hidup di dalam Kristus tidak berarti bahwa kita tidak membuat kesalahan. Tetapi ketika kita tersandung dan berdosa, kita minta pengampunan Kristus dan terus berjalan. Kita menuju ke arah yang pasti dan kita tahu bahwa Kristus telah hadir dan hidup di dalam kita. Kelima, kebahagiaan dari kesempatan kedua. Harold Hughes menerima banyak kehormatan selama karirnya yang masyhur sebagai senator Amerika Serikat. Tetapi satu hal yang paling berarti baginya datang tak lama setelah komitmennya kepada Kristus. Harold ketika itu sedang belajar Alkitab sendirian di dalam kamarnya pada suatu sore. Ketika dia merasakan sentuhan pada sikutnya, dia melihat ke atas. 2 putrinya berdiri diam dalam pakaian tidur. Dia memandang sejenak. Mereka telah berubah banyak. Dan dia
telah sangat kehilangan mereka selama pergulatan yang berat dengan botol alkohol. Kemudian Carol, putrinya yang lebih muda, berkata, "Ayah, kami datang untuk memberimu kecupan selamat tidur." Mata sang ayah menjadi berkaca-kaca. Sudah lama sekali sejak anak-anaknya terakhir datang ke dalam pelukannya. Sekarang mata jernih mereka yang indah tidak mengandung rasa takut. Ayah akhirnya telah berpulang. Yesus benar-benar memberi setiap orang kesempatan kedua. Dia menangani kasus yang paling tanpa harapan dan menciptakan permulaan baru. Sang Juru Selamat merindukan setiap dari kita pulang ke rumah. Sudahkah engkau menerima undangan kasih Kristus? Menerima pengampunan Tuhan dan membersihkan. Dan pembersihan adalah semudah membuka lenganmu untuk pelukan seorang anak. Jika kamu belum percaya dalam Kristus sebagai Juru Selamat pribadimu, engkau dapat melakukannya sekarang dengan berdoa seperti ini. Bapa, aku minta maaf atas hidup lamaku yang berdosa. Terima kasih karena telah mengirimkan anakmu ke dunia untuk mati di tempatku. Yesus, maafkanlah dosa-dosaku dan datanglah ke dalam hidupku dan selamatkanlah aku. Aku ingin mendapatkan kesempatan kedua. Aku ingin dilahirkan kembali. Terlebih lagi aku ingin mewujudkan hubungan denganmu hari demi hari. Terima kasih karena telah menunjukkan keajaiban di dalam diriku. Di dalam nama Yesus. Amin. Jadikanlah ini sebuah temuan yang indah. Ketika kita menerima panggilan Yesus melakukan penyelamatan. Bagaimana kita menerima kehidupan baru dari Kristus? Pertama, kita percaya kepadanya dan menerimanya sebagai Juru Selamat dan Raja. Kedua, membangun hubungan dengannya. Berdoa dan belajar Injil secara rutin adalah penting. Ketiga, Kristus bekerja melalui Roh-Nya untuk menggantikan kebiasaan buruk kita dengan kebaikan. Demikianlah pelajaran petang hari ini, tentunya dapat menguatkan hati dan pikiran kita. Untuk menutupnya, mari sama-sama kita berdoa. Allah Maha Besar, Allah Maha Kasih, kesempatan kedua yang Engkau tawarkan kiranya menjadi kesempatan bagi kami umat-Mu yang berdosa. Kami ingin selalu dekat dengan Engkau, Tuhan, dan menerima kasih-Mu, menerima penyelamatan-Mu, dan menerima surga yang Kau janjikan. Terpujilah nama-Mu, Tuhanku. Terima kasih, biarlah pelajaran ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Mereka yang mendengarkan, mereka yang menyimak, dan mereka yang menjalani kehidupan bersama Engkau pada akhirnya. Terpujilah Engkau, Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Kita akan mempelajari dengan materi yang berbeda. Tuhan memberkati.